bahwa ternyata dengan kehadiran Egy yang mungkin diplot ya untuk menggantikan pos dari Marcheng dan kemudian juga Orat Mangun yang diganti oleh Ricky Kambuaya, nyatanya mereka berdua ini bisa mensupport Ole di depan. Kita tahu bahwa Egy, kemudian Ricky Kambuaya, Yakub Sayuri ini adalah pemain-pemain dengan stylish play yang memang kalau saja diberikan kepercayaan, tiga pemain ini akan stand out. Benar. Dan terbukti. Ada tim nasional senior 1 dan tim nasional senior 2. Yang dimana kita juga tahu, kita juga perlu mengejar prestasi di ASEAN. Tapi Egy, Kambuaya dan juga Sayuri ini sudah tampil sesuai dengan ekspektasi. Kalau dilihat ini kan cukup lama ya, tiga pemain ini untuk balik lagi ke tim nasional ya. Kemudian juga tim nasional saat ini sudah diisi oleh 16 pemain naturalisasi, pemain abroad. Tentu ini situasi dan kondisi yang berbeda. Kemudian bagaimana menyatukan pemain-pemain ini supaya tidak ada gap yang terjadi. Kita tahu bahwa Egy, kemudian Ricky Kambuaya, Yakub Sayuri ini adalah pemain-pemain dengan stylish play yang memang kalau saja diberikan kepercayaan, tiga pemain ini akan stand out. Benar. Dan terbukti. Tidak ada pembatasan sebenarnya. Tapi memang agak sedikit berbeda di babak pertama ketika berhadapan dengan China, Egy tidak berani shooting. Ya kalau diperhatikan. Ini kan satu gaya permainan Egy yang agak berbeda. Kalau kita berbicara di Liga 1, Egy begitu tampil produktif ya. Dia hanya kalah dari Alex yang juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Tapi Egy begitu bebas untuk melakukan shoot. Baru terjadi di babak kedua. Nah, permainan stylish kemudian inverted yang ditunjukkan oleh Egy, Ricky Kambuaya dan juga Yakub Sayuri ini memang tidak sebenarnya purely Patrick Kluivert tidak meminta ada perubahan. Dia tidak tapi lebih kepada adaptasi kemudian teamwork. Chemistry yang coba dibangun dan itu terjadi. Meskipun lagi-lagi ya hasil kalau saya pribadi dengan 1-0 kayaknya kurang gitu. Tapi ini satu kemenangan yang akhirnya disyukuri. Kita wajib bersyukur. Saya juga sangat gembira walaupun kok kalau bisa lebih kenapa tidak gitu kan. Artinya ini belum keluar semua kemampuan Egy, performa dari Kambuaya. Mungkin baru pertama juga jadi starter gitu ya. Andai continue, ini mereka akan lebih gacor lagi kali ya. Iya, kalau kita mau bicara continuity-nya ya. Ini mereka mereka pastinya akan lebih cair. Tapi toh juga di babak pertama segitiga yang terbentuk ya antara misalkan Egy, Ole dan juga Yakub Sayuri. Mungkin kalau geser ke tengah di sana ada Ricky Kambuaya, Ole dan juga Egy. Di sini kita juga tahu bahwa ternyata dengan kehadiran Egy yang mungkin diplot ya untuk menggantikan pos dari Marcheng dan kemudian juga Orat Mangun yang diganti oleh Ricky Kambuaya, nyatanya mereka berdua ini bisa mensupport Ole di depan. Dan kita sekali lagi kita punya keuntungan mempunyai striker seperti Ole. Karena ya Ole pergerakan tanpa bolanya bagus. Kemudian juga tentunya Ole ini seringkali menarik attention dari tiga pemain China. Sehingga memang terlihat sekali link up-nya nih rapih. Dan kalau, sekali lagi ya, kalau ini bisa konsisten dan kalau memang ini bisa continuity terus, ini akan menjadi salah satu hal yang bisa saja mengejutkan untuk tim nasional Indonesia senior. Sama ini juga yang menarik ya. Sepak bola itu kan bermain 90 menit. Kita tahu bahwa ketika berhadapan dengan China ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Salah satunya adalah dengan memasukkan Ramadan Sananta. Kemudian kita juga tentu ingat di babak kedua Kelvin Verdong lebih bermain flank, lebih bebas. Beberapa kali dia cutback, kemudian crossing, overlapping dia juga bagus. Kemudian juga beberapa kali juga dia inverted ke tengah. Sayang sekali ada gap ya ketika Ole Romani harus digantikan ataupun dia out of position. Ini pemain-pemain pengganti masih ada gap. Memang ini yang PR yang tidak mudah ya. Apalagi nanti memasuki round 4, tentu persaingannya akan banyak di negara-negara Timur Tengah yang akan bergabung di 2 grup masing-masing 3 negara yang akan bermain lagi. Ini yang mungkin juga gap pemain pelapis dengan pemain utama, terutama di lini depan.
Itu yang memang menjadi tantangan karena praktis oleh Romani yang sesuai dengan ekspektasi. Tapi setelah itu memang terlihat ya beberapa kali peluang-peluang itu lepas sia-sia. Apalagi kalau kita ingat berhadapan dengan Bahrain. Marceng harusnya mampu mencetak 1 gol untuk menambah gol 2-0, ditambah juga Eliano Reinders yang harusnya juga mampu mencetak gol. Ya, umpan dari Kambuaya lagi tuh. Kambuaya lagi, walaupun main hanya 15 menit. Iya, benar Kambuaya. Dan waktu itu Kambuaya main 15 menit di bangku cadangan dan sekarang jadi starter dan sama baiknya. Dan kita lihat beberapa kali Kambuaya melakukan tusukan-tusukan, soloran yang berbahaya. Kadang-kadang kan dibutuhkan opsi alternatif pilihan-pilihan seperti itu. Ketika open play, melebar ke kanan, ke kiri, jalan buntu, tapi kita perlu satu pendobrak gitu. Dan ini ada dalam diri Kambuaya. Artinya bisa dibilang cocok ya, Kambuaya, Egy, Ole. Sebenarnya awal-awal deg-degan kita ya ngelihat permainan Ricky Kambuaya karena beberapa kali kan dia berani untuk beradu ya. Ada kontak beberapa kali dengan pemain China dan ini memang sepertinya juga China mendorong ke arah sana ya untuk bermain keras kemudian memancing. Dan tricky ya mereka ya. Tricky dan untungnya Ricky Kambuaya tidak terpancing. Dan juga El Preman tidak terpancing juga. Iya. Jadi mode statue ya. Kemarin ya. Karena ini nongol lagi nih. Coba jogetnya gimana? Cuman memang itu yang di luar dugaan ya pastinya. Tapi sesuai ekspektasi. Cukup apa yang mereka sudah tampilkan itu ternyata memang sesuai kebutuhan dan kemudian juga pastinya beberapa kali pemain-pemain China ya kita tahu lah mereka juga pasti frustrasi beberapa kali pelanggaran dilakukan dan targetnya Ricky Kambuaya, Ole dan juga Egy seperti itu. Jadi memang dengan tampil menghadapi China performnya atau penilaiannya sudah bagus, tinggal bagaimana nanti kembali lagi ke staf pelatih kan pilihannya akan seperti apa. Cuman sedikit menambahkan saja setiap lini per lini kita punya kedalaman squad yang mumpuni. Tapi memang ketika Ole Romani ada di sana, posisinya adalah striker dan performnya ternyata menjanjikan, ini akan menjadi challenge untuk, for example, Rafael Strijk, Ramadan Sananta. Mereka harus membuktikan lagi. Level mereka harus step up. Dan Ramadan Sananta mendapatkan chance bukan hanya menghadapi China. Tapi ketika menghadapi Bahrain, kurang lebih ada 5 menit lebih lah yang dia dapatin. Itu adalah kesempatan yang seharusnya bisa untuk dimaksimalkan. Mungkin banyak orang menganggap bahwa cuma sebentar doang. Enggak. Tapi itu adalah waktu. Ini kesempatan loh. Itu kesempatan sebetulnya. Dan beberapa kali justru yang gue sayangkan adalah banyak lost moment. Kita lagi transisi, bolanya ditujuin ke Ramadan Sananta di sana, tapi terlepas. Jadi besar harapan dari kita semuanya adalah. Tapi kan nggak mudah. Kita sekonyong-konyong masuk, tune in dengan atmosfer permainan itu dengan satu tantangan tersendiri. Betul, ada tantangan tersendiri dan mungkin itu yang nantinya akan menjadi challenge. Untuk pemain-pemain yang ada untuk di menjadi super sub gitu ya. Dan untungnya ya. Mulai musim depan kan Ramadan Sananta bermain di DPMM. Jadi Malaysia. Klub Brunei yang main di Liga Malaysia. Di Liga Super Malaysia. Jadi kalau melihat pengalaman dari Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam, dengan tempaan di Liga Thailand, kemudian juga nanti Ramadan Sananta akan bermain di Liga Super Malaysia, tentu ini kita berharap diasah ini kemampuan ini semakin tajam. Asah kemampuan, asah mental. Karena dia pemain asing hitungannya. Ekspektasi publik sepak bola Malaysia tentu semakin tinggi. Apa yang terjadi oleh Bambang Pamungkas, kemudian juga Andik, Evan Dimas. Ya ini juga kita harapkan punya impact yang bagus untuk Ramadan Sananta. Karena ini posisi elit ini. Benar. Semua lini memang elit, tapi ketika di depan muncul oleh Romani, standarnya jadi beda. Jadi kalau selebrasi oleh Romani begini mungkin juga artinya juga standarnya juga udah cukup tinggi nih karena oleh Romani memberikan standar baru bagi posisi striker di timnas Indonesia. It's time to next level sebetulnya. Iya, benar. Oke, tapi kalau misalnya Egy dan Kambuaya dianggap memenuhi ekspektasi, memuaskan, ini ancaman nggak untuk Marceng yang kita tahu menit bermainnya juga sangat minim sekali di Oxford, dan juga untuk Ragnar Orotmangun yang aslinya kan mereka starter. Ya malah lebih bagus ya, karena rasa kompetitif itu yang membuat akhirnya ketajaman dan juga
adaptasi yang makin efektif. Justru ini impact yang bagus. Dan semakin ketat persaingan, tentu ini juga membuat Marcheng dia semakin stand out untuk bisa perform dengan cukup baik, karena penampilan dia memang yang paling stand out adalah ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Dan kalau kita ingat pertandingan itu, di laga sebelumnya Marcheng betul-betul ditekan karena banyak sekali yang menganggap bahwa Marcheng terlalu trying too hard ya. Ya, terlalu banyak berkemas-kemas ketika berhadapan dengan Bahrain di laga sebelumnya. Dan tekanan-tekanan itu kan akhirnya menjawab bagaimana produktivitas yang dimainkan oleh Marcelino Ferdinand ya. Iya sih, tekanan mungkin ada, tapi memang justru betul yang tadi disampaikan oleh Om Ben ya teman-teman, bahwa kita juga sempat bahas ketika live reaction di saat Marcheng melihat rekan setimnya di sana, Ricky Kambuaya dan juga Egy, yang justru malah mengejutkan pemain-pemain China. Kita jangan lupa bahwa di saat Marcheng main sejak menit awal, dia itu jadi target untuk di stop. Karena tim lawan pun juga tahu atribut apa yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Sehingga pun dengan Ragnar Urakmangun ini akan menjadi kekayaan yang sangat mencukupi kebutuhan dari Indonesia nantinya. Justru dengan adanya beberapa pemain-pemain yang ya secara karakter, kemudian juga tentunya secara experience yang dimiliki untuk saat ini bakal menjadi senjata-senjata yang misalkan kita ngomongin game changer, kita nggak pernah tahu, mungkin aja Marcheng yang nggak mulai start dari awal, tapi dia main babak kedua, dia akan jadi game changer. Pun demikian sebaliknya. Gitu. Benar-benar. Karena sebenarnya ada tipikal-tipikal pemain yang kadang-kadang justru lebih bagus ketika dimainkan dari bangku cadangan. Di babak kedua tiba-tiba dia gacor, tapi ketika dimainkan sebagai starter nggak seperti dia main ketika dari bangku cadangan gitu. Ya mungkin karakter-karakter ini juga ada gitu di timnas Indonesia. Oke. Artinya sekarang secara keseluruhan udah kelihatan ya, semakin kelihatan nih. Selain dari kemarin mungkin kerangkanya, pakemnya udah kebentuk, tapi dengan adanya formulasi baru, komposisi pemain yang baru dimainkan menghadapi China, semakin kelihatan nih kekuatan kita sampai di mana sih, kedalaman kita sampai di mana sih, kemampuan sampai di mana sih dengan bagusnya performa Egy dan juga Kambuaya serta Sayuri. Iya, dan memang ini mungkin juga menjadi salah satu hal yang menunjukkan adanya pertanda positif ya. Dari banyak hal yang sudah dilakukan selama kurun 1 tahun terakhir oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, dan kemudian juga pastinya kalau kita mau berbicara soal prestasi, ini sudah prestasi sebetulnya dengan capaian Indonesia kualifikasi Piala Dunia. Sejauh 3. ini yang paling jauh. Sejauh ini yang paling jauh baiknya. Begitu. Thailand mungkin tidak ada di level yang saat ini seperti yang didapatkan oleh Indonesia. Vietnam pun juga sama. Namun jangan lupa. Vietnam pernah tapi tidak secara sejauh poin tidak sejauh apa yang didapatkan oleh Indonesia. Dan kita jangan lupa apabila kedalaman skuad bagus, tapi juga ini akan menjadi tugas yang tidak mudah ke depannya. Karena hegemoni layaklah untuk kita rasakan gitu. Cuman mungkin ini buah dari apa yang gue sempat pikirin selama ini adalah gimana ya kalau seandainya timnas kita tuh punya ada 2 layer tim nasional. Yang dimana objektifnya nih dapat nih. Ada tim nasional senior 1 dan tim nasional senior 2. Yang dimana kita juga tahu, kita juga perlu mengejar prestasi di ASEAN dan juga di Asia, gitu. Karena rasanya kalau dari point of view gue, mungkin banyak yang nggak setuju atau ada yang setuju gitu, bahwa kita juga perlu ngejar prestasi di ASEAN. Kita juga perlu ada trofi di lemari trofi dari kompetisi Asia, seperti itu. Dan sekarang kita udah tahu levelnya di mana. Tinggal mempersiapkan ke depannya. Planning yang bukan hanya short term tapi juga long term untuk. Setuju nggak Om Ben? Kita harus punya timnas yang let's say 2 layer kalau kata James tadi. Padahal the winning team tuh cuma 1 biasanya. Iya, karena itu tadi ya, karena perjalanan timnas itu kan tidak hanya di satu kualifikasi, mungkin juga tidak di satu turnamen. Piala Dunia itu akan terjadi tahun depan. Tapi kalau kita berbicara kejayaan Garuda, kita berharap bahwa itu long last, sampai bahwa impian Indonesia sebagai tuan rumah di 2034 itu terjadi. Nah itu juga sebenarnya kan juga dirajut ya sama kepengurusan dari PSSI sekarang dengan adanya kelengkapan struktur staf yang ada, termasuk juga
Head of Talent Scouting Simon Tahamata ada di sana. Jadi kalau selama ini kan kita tahu bahwa scouting itu dilakukan oleh masing-masing pelatih kepala. Jadi kalau pelatih kepala kelompok umur 16 tahun, 17, Nova Arianto, dia melakukan scouting. Kemudian U20, pelatihnya yang melakukan scouting. Gitu. Nah ini kan sebenarnya parsial-parsial. Ini harus di regrouping. Ini harus di satu kompartemen yang atau satu departemen yang sama. Dan Simon Tahamata ada di situ, dan kenapa dia juga supaya lebih terorganisir ya. Dan dia kenapa ditunjuk bukan seorang Indra Syafri? Itu kan juga pertanyaan juga, bahwa dia akan lebih banyak juga akan melihat diaspora sepak bola Indonesia yang bukan hanya dari local talent tapi juga international talent, dengan garis benang merah yang sudah dibangun saat ini, ditambah juga dengan staf kepelatihan, staf dari Simon Tahamata juga dalam scouting untuk bisa melengkapi pemain-pemain yang muncul dari kompetisi-kompetisi yang ada di internal, dan termasuk juga pembinaannya, kompetisi-kompetisi grassroots yang harus dikembangkan. Jadi semua itu akan terbangun dan terlihat kalau memang planning itu dijalankan. Karena sebenarnya struktur itu kan kita baru kali-kali dengar ya bahwa ini sangat gemuk gitu ya, sangat gemuk dan mewah. Bergeraknya juga belum terlihat karena ini rentan waktu yang begitu pendek.